Assalamualaikum, bismillah. Sekarang kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya ini dari Fikri Wijaya dari 11.4. Apa fungsi mitokondria berlipat-lipat? Karena yang berlipat-lipat itu namanya krista. Nah, tujuan dia berlipat-lipat untuk memperluas permukaan. Jika permukaannya luas, berarti ATP yang dihasilkan menjadi lebih banyak. Oke ya. Kemudian pertanyaan dari Nadila Rahmah, siklus Krebs bagaimana bila terjadi? Nah, siklus Krebs itu tujuannya adalah untuk menghasilkan energi ATP. Nanti Ibu jawabnya nanti di kelas 12 saja. Oke ya, karena ini adalah pelajaran materi kelas 12. Lanjut, untuk Rizka Amelia menanyakan tentang transport aktif pompa ion natrium. Nah, pompa ion natrium itu menggunakan protein integral. Protein integral adalah protein yang dari atas membran sel sampai ke bawah. Itu protein semuanya protein integral. Nah, protein integral kita ibaratkan seperti ini. Ini tangan ibu adalah protein integral. Ini membran selnya, ini adalah luar sel, ini di dalam sel, dia seperti ini. Nah, nanti proses pompa ion natriumnya buka tutup gini ya. Pas dia membuka di sini menutup, pas dia begini dia ditutup. Nah, ini misalnya ada Na-nya mengikat di sini, kemudian Na-nya terikat. Setelah terikat dimasukkan ke dalam sini, Na-nya lepas, K+-nya mengikat di sini, kemudian menutup lagi, terbuka lagi, menutup lagi, terbuka lagi. Itu yang sederhana. Nanti Rizka bisa baca buku lebih lanjut biar paham ya. Kemudian Maudi Helina, kapan sel dipertahankan dan tidak dipertahankan bentuknya? Sel ini mempertahankan bentuknya sitoskeleton, kerangka sel. Jadi kalau misalnya selnya masih hidup ya tetap masih bisa dipertahankan. Jika selnya sudah mati tidak bisa lagi dipertahankan. Pertanyaan dari Hilya, komponen kimiawi sel, karena banyak buku beda-beda. Ya, komponen kimiawi sel yang penting Hilya paham adalah ada dua. Ada organik sama anorganik. Kalau organik itu misalnya karbohidrat, protein, lemak. Kalau anorganik selain itu bisa garam-garam, air, asam basa. Kalau beda-beda di buku berarti mungkin yang penting adalah organik sama anorganik. Lanjut, pertanyaan dari Gilang, sel sebagai struktural, sel sebagai fungsional. Ini pahami saja Gilang seperti ini. Kalau sel sebagai struktural, setiap makhluk hidup tersusun dari sel. Kalau sel sebagai fungsional berarti semua fungsi-fungsi di dalam kehidupan itu berlangsung di dalam sel. Oke ya. Kemudian Hasbi, mengapa sel harus kecil? Kalau kecil berarti kan banyak. Kalau besar berarti sedikit. Kalau lebih banyak berarti lebih banyak menghasilkan energi misalnya, atau lebih efisien mengolah apa yang kita mau. Lanjut, Raka, jika makhluk hidup tidak ada sel, mati, berarti nggak hidup. Gibran, molekul dan senyawa apa saja yang dapat digunakan oleh sel? Yang penting ada molekul organik dan anorganik. Lanjut, tadi Mulkiah sudah. Rehan, bagaimana proses penyerangan penyakit terhadap sel? Penyakit masuk ke dalam tubuh, kemudian ada antibodi kita yang melawan. Ya, nanti kita belajar pada sistem imun saja ya Rehan ya. Lanjut ke Fadila Andini.